Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salin Sasraning, salah satu anggota kelompok 3. Sebelum lanjut ke pembahasan materi kami, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting atau poin penting dalam karya ilmiah kami. Karya ilmiah kami berjudul Pengaruh PMDN atau Penanaman Modal Dalam Negeri dan PMDA atau Penanaman Modal Asing di Provinsi Jambi. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama adalah alasan mengapa PMDN dan PMA sangat cocok untuk wilayah Provinsi Jambi. Yang kedua, pengaruh PMDN dan PMA terhadap Provinsi Jambi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain PMDN dan PMA terhadap Provinsi Jambi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi PMDN dan PMA di Provinsi Jambi. Dan yang kelima atau terakhir adalah faktor yang mempengaruhi fluktuasi perkembangan investasi PMDN dan PMA di Provinsi Jambi. Poin pertama, alasan PMDN atau penanaman modal dalam negeri dan PMA atau penanaman modal asing sangat cocok untuk wilayah Provinsi Jambi. PMDN dan PMA sangat cocok untuk wilayah Provinsi Jambi, terutama karena Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti kehutanan, pertanian, dan tambang. Dengan modal dalam negeri dan asing, dapat membantu pengembangan infrastruktur dan industri di wilayah Provinsi Jambi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi modal juga dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing wilayah Provinsi Jambi secara keseluruhan. Di satu sisi, PMDN dan PMA sangat cocok untuk wilayah Provinsi Jambi karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah peningkatan investasi. PMDN dan PMA dapat mendorong peningkatan investasi di wilayah Provinsi Jambi. Peningkatan investasi dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pertumbuhan perekonomian, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja. Peningkatan investasi dapat membantu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Dalam hal ini, dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Peningkatan infrastruktur. PMA dapat membantu pengembangan infrastruktur secara fisik seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi. Dalam hal ini, dapat membantu mengurangi kendala infrastruktur yang menyebabkan ekonomi wilayah Provinsi Jambi lebih rendah. Peningkatan kualitas penduduk. PMA dapat membantu mengurangi kualitas produk yang rendah di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, dapat membantu mengurangi kekurangan produk yang tidak memenuhi standar. Peningkatan sumber daya. PMA dapat membantu pengembangan sumber daya manusia di wilayah Provinsi Jambi, sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Peningkatan sumber daya alam. PMA dapat membantu mengembangkan sumber daya alam di wilayah Provinsi Jambi, sehingga dapat membantu mengurangi kendala sumber daya alam yang menyebabkan ekonomi wilayah Provinsi Jambi lebih rendah. Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan. PMA dapat membantu mengurangi kemiskinan di wilayah Provinsi Jambi. Hal ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendidikan dapat membantu mengembangkan pendidikan di wilayah Provinsi Jambi. Hal ini dapat membantu mengurangi kendala pendidikan yang menyebabkan ekonomi wilayah Provinsi Jambi lebih rendah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan rakyat di wilayah Provinsi Jambi. Sehingga dapat disimpulkan, PMDN dan PMA sangat cocok untuk wilayah Provinsi Jambi karena memiliki beberapa keunggulan yang dapat membantu mengurangi kendala ekonomi Provinsi Jambi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Poin kedua, pengaruh PMDN dan PMA terhadap Provinsi Jambi.
Pengaruh PMDN dan PMA terhadap perekonomian Provinsi Jambi dapat dilihat melalui berbagai perspektif. Yang pertama, investasi. PMDN dan PMA dapat membantu mendorong investasi di Provinsi Jambi. Investasi dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kedua, pertumbuhan ekonomi. PMA dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. PMA juga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. 3. Infrastruktur. PMDN dan PMA dapat membantu pengembangan infrastruktur secara fisik seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi. Hal ini dapat membantu mengurangi kendala infrastruktur yang menyebabkan ekonomi Provinsi Jambi lebih rendah. 4. Sumber daya alam atau SDA. PMDN dan PMA dapat membantu pengembangan sumber daya alam di Provinsi Jambi. Hal ini dapat membantu mengurangi kendala sumber daya alam yang menyebabkan ekonomi Provinsi Jambi lebih rendah. Sumber daya manusia. PMDN dan PMA dapat membantu pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Jambi, serta membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. 5. Kesejahteraan. PMDN dan PMA dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. 6. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. PMDN dan PMA dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki PDRB di Provinsi Jambi, serta mengukur kesejahteraan masyarakat dan memperjelas tingkat perekonomian Provinsi Jambi. 7. Ekspor. PMDN dan PMA dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi melalui ekspor. 8. Kualitas produk. PMDN dan PMA dapat membantu mengurangi kualitas produk yang rendah di Provinsi Jambi. Hal ini dapat membantu mengurangi kekurangan produk yang tidak memenuhi standar. 9. Pertumbuhan ekonomi. PMDN dan PMA dapat membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi melalui pertumbuhan ekonomi. Poin 3. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain PMDN dan PMA terhadap Provinsi Jambi. Yang pertama adalah belanja modal. 2. Infrastruktur. 3. Sumber daya alam. 4. Sumber daya manusia. 5. Pendidikan. 6. Ekspor dan impor. 7. Kemajuan teknologi. 8. Sistem kelembagaan. 9. Penduduk. Dan 10. Akumulasi modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang di bagian metode. Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut waktu dan time series dari tahun 2011 sampai dengan 2020, 10 tahun terakhir. Adapun data yang digunakan terdiri dari PDRB Provinsi Jambi 2011 sampai dengan 2020, PMA dan PMDN Provinsi Jambi 2011 sampai dengan 2020 yang bersumber dari yang pertama dari Dinas Penanaman Modal dan DPTSP atau Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang kedua dari BPS Provinsi Jambi. Adapun perhitungan yang digunakan untuk melihat permasalahan pertama atau melihat bagaimana perkembangan PMDN, PMA, dan perekonomian Provinsi Jambi, PDRB. Model analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh antara PMDN dan PMA terhadap perekonomian Provinsi Jambi dengan metode Ordinary Least Square atau OLS melalui bantuan program software. Data yang digunakan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisa statistik, yaitu persamaan regresi, linear berganda, ataupun model persamaannya adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan F
fungsi dari X1, X2, dan X. Kemudian fungsi di atas ditransformasikan ke dalam model ekonometrika dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut seperti PDRB beta 0 tambah beta 1 X1 dan beta 2 X2 tambah E. Keterangannya yaitu Y sama dengan PDRB atau juta rupiah, beta 0 sama dengan konstanta, X1 sama dengan PMDN rupiah, X2 sama dengan PMA rupiah, B1 B2 sama dengan koefisien regresi, E sama dengan error term. Uji parsial ada dengan tes bertujuan mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individualis atau parsial terhadap variabel independen. Hasil uji ini pada output SPSS 20 dapat dilihat pada tabel koefisien nilai dari uji tes dapat dilihat dari p-value pada masing-masing variabel independen. Jika p-value kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat yang ada dalam model sebaliknya. Jika p-value lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Dengan demikian maka variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat, atau dengan kata lain berarti tidak ada pengaruh antara dua variabel yang diuji. Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan dan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen. Maka dalam pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai berikut, yaitu yang pertama, jika F dihitung maka F tabel maka HO diterima, yang berarti secara bersama-sama variabel independen secara signifikan tidak dipengaruhi variabel dependen. Dan yang kedua yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel maka HA ditolak, yang berarti secara bersama-sama variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Koefisien determinan R2 untuk mengetahui kontribusi variabel bebas secara simultan terhadap masing-masing variabel secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Koefisien determinan R pangkat 2 untuk mengetahui kontribusi variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinan R2 parsial digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel bebas jika variabel lainnya konstan terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi parsial masing-masing variabel digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel tersebut. Adapun pada tabel 3 yaitu perkembangan PDRB di Provinsi Jambi tahun 2010 dan 2020. Yang pertama pada tahun 2011 PDRB-nya itu mencapai 97,741 miliar, sedangkan perkembangannya adalah 0%. Yang kedua, tahun kedua yaitu 2012 PDRB-nya sebesar 104,615 miliar dengan perkembangan 7,03%. Sampai dengan tahun 2017 perkembangan PDRB pada Provinsi Jambi yaitu 136,502 miliar dengan perkembangan 4,60%. Hingga 2020 dengan sebesar 148,450 miliar dengan pertumbuhan minus 0,46%. Tabel 3 PDRB Provinsi Jambi sejak tahun 2011 dan 2020 konsisten meningkatkan dengan rata-rata perkembangan per tahun sebesar 4,78%. Perkembangan tertinggi tercatat pada tahun 2012 yaitu sebesar 7,36% disebabkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan komponen terbesar dan penggunaan PDRB Provinsi Jambi meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan perkembangan terendah tercatat pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 0,46%. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang belum pulih sepenuhnya memasuki new normal. Pada tabel ketiga perkembangan PMDN di Provinsi Jambi tahun 2011 sampai dengan 2020. Pada tahun 2011 PMDN Provinsi Jambi itu mencapai 4,036 miliar rupiah sedangkan pertumbuhannya 0. Pada tahun 2012 PMDN Provinsi Jambi mencapai 4,701 dengan perkembangan 16,48%. Hingga tahun 2020 PMDN Provinsi Jambi menurun menjadi 3,511 miliar rupiah dengan perkembangan minus 20,87%.
Pada tabel 3 ini, perkembangan PMDN di Provinsi Jambi setiap tahunnya selama tahun 2011 sampai dengan 2020, perkembangannya berfluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar 1,41%. Perkembangan tertinggi tercatat pada tahun 2019 yaitu sebesar 41 sampai 85%. Angka perkembangan pada tahun tersebut disebabkan oleh upaya penyederhanahan pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jambi. Sedangkan perkembangan terendah tercatat pada tahun 2014 yaitu sebesar minus 37,99%. Penurunan ini terjadi disebabkan kurangnya peluang investasi PMDN pada investor ke Provinsi Jambi. Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa PMDN di Provinsi Jambi terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3.128 miliar rupiah. Rendahnya angka PMDN di tahun tersebut disebabkan oleh perang dagang sampai The Fed menaikkan suku bunga acuan sampai 4 kali, membuat hantaman besar ke pasar modal dan pasar di AS sendiri. Kondisi ini juga tidak terlepas dari perekonomian dunia, mulai dari perlambatan ekonomi akibat perang dagang dan kondisi global lainnya. Pada tabel 4, perkembangan PMA di Provinsi Jambi tahun 2011 sampai dengan 2010. Pada tahun 2011, PMA di Provinsi Jambi itu mencapai 1,504 miliar rupiah dengan perkembangan 0%. Hingga tahun 2020 tercatat PMA di Provinsi Jambi sebesar 388 miliar rupiah dengan perkembangan minus 52,57%. Pada tabel 4 ini menunjukkan bahwa perkembangan PMA di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Namun perkembangannya berfluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar 6,73%. Perkembangan tertinggi tercatat pada tahun 2015 yaitu sebesar 47,23%. Tingginya angka perkembangan pada tahun tersebut disebabkan oleh para investor lebih banyak menanamkan modalnya di sektor maritim dan infrastruktur yang akan dikembangkan oleh pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala pada saat itu. Sedangkan perkembangan terendah tercatat pada tahun 2020 yaitu sebesar minus 52,57%. Penurunan ini terjadi disebabkan adanya pandemi COVID-19. Di tahun tersebut adanya berbagai pembatasan di suatu negara sudah tentu berimbas pada investasi. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudejin Ramadhani. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami, yaitu kelompok 3. Baik, langsung saja. Selanjutnya, hasil uji statistik. Hasil uji statistik model regression, residual, total, sum of squares, df mean square, f sig. Tabel 6 diperoleh nilai F. SIG 128B ini berarti variabel independen, PMDN dan PMA. Secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel independen PDRB berdasarkan tabel 5 uji hipotesis. Dengan menggunakan uji T dapat dilihat bahwa variabel PMDN buka kurung X tutup kurung sebesar kurang 10.911 dan variabel PMA sebesar 0,115. Untuk variabel PMDN dan PMA, nilai koefisien regression terhadap variabel PDRB pengaruh negatif diartikan bahwa semakin peningkatan PMDN maka menurun pula PDRB. Hasil uji T diketahui SIG untuk berpengaruh variabel PMDN terhadap PDRB adalah SIG 0,05 yaitu 0,195, artinya HO diterima, H ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMDN X terhadap variabel PDRB. Secara parsial, hasil uji T diketahui nilai SIG untuk berpengaruh variabel PMA terhadap PDRB adalah SIG
0,05 yaitu buka kurung 0,032 kurung. Artinya HO ditolak, H diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PMA X terhadap PDRB secara parsial. Kemudian hasil uji R2 square, model summary, model RR square, adjusted R state error of the estimate. Sumber data olahan. Apabila teknik analisis datanya hanya terdiri dari 1 sampai 2 variabel bebas, maka gunakan R square. Tetapi apabila jumlah variabel bebasnya lebih dari 2, maka lebih baik menggunakan adjusted R square yang nilainya selalu lebih kecil dari R square. Totalia dan Indrayani. Berdasarkan output di atas diketahui nilai R square 666. Hal ini berarti bahwa variabel PMDN dan PMA mampu menjelaskan naik turunnya PDRB sebesar 66,6 dan sisanya 44,4 dan dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulannya, yaitu hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa satu PMDN di Provinsi Jambi berfluktualitatif selama tahun 2011-2020, sementara perkembangan PMA di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan selama tahun 2011-2020. Berdasarkan hasil uji simultan bahwa variabel PMDN dan PMA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Provinsi Jambi, sedangkan secara parsial variabel PMDN berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap perekonomian Provinsi Jambi, dan PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Baik, mungkin itulah pemaparan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pramadi Wardana dengan NIM B1122321. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh PMDN terhadap PDRB. Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi berganda koefisien regresi menunjukkan negatif antara PMDN dengan PDRB. Jika jumlah PMDN semakin bertambah, maka akan menurunkan hasil PDRB. Dengan sebaliknya, jika jumlah PMDN berkurang, maka akan menaikkan nilai PDRB. Berdasarkan hasil penelitian analisis regresi linear berganda bahwa PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hal ini disebabkan oleh daya saing yang menurun dan produk dalam negeri yang kurang koefisien, dan menyebabkan output menurun yang dapat menurunkan tingkat perekonomian daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa Provinsi Jambi belum memberikan iklim yang kondusif bagi investor dalam negeri. Iklim yang belum kondusif tersebut ditandai dengan masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian
ketidakpastian hukum, serta berbagai peraturan daerah Perda yang kurang berpihak, ketidakpastian kebijakan, birokrasi, dan perizinan serta regulasi pasar kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rifa Safwa Junaidin Zakaria AM Hasbi pada tahun 2019 dengan judul pengaruh inflasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar tahun 2008 sampai 2017. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa PMDN berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar tahun 2008 sampai 2017. Di sini saya akan menjelaskan tabel kelima, yaitu hasil analisis regresi linear berganda koefisiensa, yaitu ada modalnya yaitu ada 1 PMD, 2 dan PMA. Adapun standardized koefisientes itu B1 164,555. Yang kedua bagian minyak min 10,911. Adapun yang ketiga 0,28 steady error 30,926. 2 7621 3.015. Standardized koefisientes beta. Yang pertama itu adalah min titik 404, ketiga titik 543, adapun T-nya 1,321, kedua min 1,432, yang ketiga 1.926. Adapun signya 001, 195 dan 095. Saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.